Kemudian Code Blue meminta uang dalam jumlah besar berkisar antara 350 hingga 600 juta rupiah dengan ancaman bahwa jika tidak membayar, mereka akan terus menyebarkan berita buruk tentang toko roti tersebut. Code Blue membagikan video permintaan maaf setelah menyebarkan berita palsu. Permintaan maaf Code Blue ditujukan kepada brand CT yang lantas diketahui sebagai toko roti Claremont Patisserie. Code Blue rupanya menyebarkan pesan mengenai dugaan Claremont Patisserie memberikan kue yang sudah kadaluarsa ke sebuah panti asuhan. Tanpa mengecek kebenarannya, Code Blue menyebarkan berita palsu tersebut. Panti asuhan yang dimaksud bernama Pondok Ciboncel yang berada di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah diklarifikasi langsung oleh pihak Claremont Patisserie, terungkap siapa pelakunya. Pelaku yang mengirim kue nastar kadaluarsa itu ternyata adalah R, mantan karyawan salah satu vendor maintenance Claremont Patisserie. Tidak dijelaskan alasan R melakukannya. Kendati sudah meminta maaf, Code Blue disebut-sebut tetap akan diminta bertanggung jawab melalui proses hukum. Akun media sosial SSC Politik mengungkap korban Code Blue bukan hanya Claremont Patisserie saja. Code Blue sebelumnya dikabarkan mematok tarif 350 juta rupiah hingga 600 juta rupiah untuk bisnis kuliner yang mendapat review buruk darinya. Dengan membayar jumlah yang tidak sedikit tersebut, Code Blue baru mau men-take down reviewnya. Code Blue pun sudah memberikan klarifikasi terkait sikapnya yang dianggap memeras. Menurut Code Blue, tarifnya memang mahal berkaitan dengan ilmu tentang kuliner yang ia miliki. Akun SSC Politik mengungkap Code Blue telah dilaporkan dengan pasal 372 KUHP tentang tindak penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, ia tidak menyebutkan siapa yang melaporkan Code Blue, pun belum ada bukti surat laporan ke kepolisian. Menanggapi kemungkinan Code Blue dipenjara, Rosa, istri Code Blue tersebut mengirim DM kepada akun SSC Politik berisi keyakinan bahwa suaminya tidak akan semudah itu dipenjara. Dukungan agar Code Blue dipenjara pun ramai diberitakan berbagai pihak. Salah satunya dari Alin Adita yang pernah melaporkan Code Blue terkait utang 500 juta rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Apa yang direview sama Code Blue udah pasti valid, no debat, no kecot. Setiap makanan yang direview jelek sama Code Blue siap-siap gulung tikar. Tapi itu dulu sebelum senjata makan tuan. Karena semenjak kasus dia sama brand CT mencuat, kebongkar tuh yang namanya review-review dia itu ada udang di balik bakwan. Nggak semua pengusaha yang dagangannya di review jelek itu bakalan ketar-ketir dan ngasih duit buat tutup mulut. Nggak semua pedagang bermental tempe. Bisa aja yang lo adepin sekarang ini mental baja yang bisa aja nyeret lo ke penjara. Ara-ara. Buset, itu minta maaf apa ngajak duel? Lagi lu parah banget Kadal Blue. Kalian ingat gak sama video ini? Bakery kasih makanan. Nah, ternyata itu adalah akal-akalan si Kadal Blue ini doang. Lihat aja tuh, videonya aja di take down sama dia. Katanya ya, Kadal Blue ini kerjasama dengan ex karyawannya brand CT untuk menjatuhkan brand CT. Aduh, ini kan parah banget ya. Aduh, sumpah gue kecewa banget nih Kadal Blue. Ini saran dari gua aja ya. Ada 3 hal yang bisa lu lakukan. Yang pertama, klarifikasi. Udah. Serius sudah? Iya, tapi yang pakai kacamata hitam. Oh, yang songong itu ya? Oke, yang kedua deh, konten berbagi. Udah juga. Udah, konten banget nggak tuh? Ya udah deh, kita pakai kartu as deh. Yang ketiga, mualaf aja deh. Asyadu. Yang lagi rame ada salah satu food reviewer bernama Code Blue yang dikenal paling jujur dalam review makanan. Terus dia nggak segan-segan juga buat bilang resto ini jelek dan makanan itu nggak enak. Ternyata dia main belakang sama salah satu ex karyawan dari sebuah brand cake bernama Claremont. Tujuannya buat menjatuhkan si brand Claremont inilah. Ada salah satu kasus di mana si brand Claremont ini lagi kirim roti ke salah satu panti asuhan, terus roti yang fresh diganti sama roti yang udah rusak lah intinya. Nah itu tuh digoreng tuh sama mereka berdua tuh, seakan-akan ya brand Claremont ini yang nggak bener lah. Ya lu bayangin aja jadi brand Claremont yang harus klarifikasi selama 2 tahun, tapi kalah power sama si Code Blue ini yang punya basis follower tuh banyak banget. Dan orang ya udah terlanjur percaya sama si Code Blue ini karena memang katanya dia reviewer paling jujur dan kalau ngomong gak enak ya gak enak gitu. Dan terakhir gue lihat ya Code Blue ini udah
klarifikasi di Instagram sama TikToknya. Walaupun gue liatnya ya klarifikasinya masih ngenyek gitu, kayak nantangin banget. Kayak seakan-akan ya orang ini kayak punya backingan gitu, dan menganggap bahwa problem ini ya problem kecil lah buat dia. Ya gue nggak ngebayangin aja sih berapa banyak brand-brand yang akan jadi targetnya dia gitu. Apalagi kalau brand itu adalah brand asal Indonesia yang nantinya juga bisa bikin Indonesia survive lah dalam industrinya gitu. Dan berapa banyak juga orang-orang yang akan percaya sama review dia saat ngejelek-jelekin satu brand atau satu makanan gitu. Ya gue aneh aja sih masih banyak orang-orang kayak gini gitu di Indonesia. Udah tau dong yang lagi viral, Code Blue yang dari kemarin ngomong soal brand CT, ternyata hoax dong, alias berita bohong. Terutama yang memberikan santunan ke panti asuhan tapi udah berjamur, itu hoax banget ya. Dan seperti yang kalian lihat, tadi dia minta maaf ya, tapi di video sebelumnya dia itu bilang kalau dia itu sepertinya dituduh melakukan pemerasan ya oleh pihak dari brand CT-nya. Dan kalian tahu kemahalan itu harganya berapa? Nih ada nih, tuh lihat dong, 350 juta. Terus apa? Video viral yang lama akan di take down. Jadi udah ada niatan pemerasan ya di situ ya, walaupun perbuatan pemerasannya itu belum terjadi ya, karena dia bilang, pihak dari CT itu bilang kalau kemahalan. Padahal yang ngasih berita bohong itu adalah Code Blue. Tapi ketika diklarifikasi dan brand CT itu minta men-take down, dia malah ngasih red card. Aneh banget, ini aneh. Dan brand CT ini juga bisa ya melaporkan Code Blue ya untuk berita bohong dan pencemaran nama baik ya. Code Blue ini berarti udah nggak bisa kita jadikan lagi panutan ya di food reviewer ya, karena emang pas udah diklarifikasi sama brandnya ternyata bukannya di take down atau bikin video klarifikasi, ternyata malah dikasih red card. Code Blue kali ini bukan cuma offside, tapi lu juga blunder, Pak. Blunder banget. Gue lihat tadi malam tuh sebenarnya Doi udah minta maaf ya secara publik. Cuman kalau gue jadi owner bakery-nya, halunya aja ya. Kalau gue nggak mau sih kalau cuma minta maaf. 24 jam yang lalu aja, video tentang bakery itu aja ada 2 yang dia pin paling atas tentang bakery ini yang kasih kue jamuran ke panti asuhan. Dan usut punya usut ternyata itu hoax. Sudah diskenarioin sama mantan karyawannya bakery ini yang ternyata melakukan penggelapan uang, terus dilaporkan sama pihak bakery dan dia ngerasa dendam. Dia nggak terima, dia yang sengaja kasih kue jamuran ke panti supaya image-nya bakery ini yang kena. Blundernya Code Blue di sini adalah lo sembarangan terima semua aduan masyarakat. Lo nggak cross check tuh backgroundnya gimana. Lo nggak tahu apakah yang melaporkan itu siapa tahu kompetitornya, siapa tahu orang yang memang nggak suka sama bisnisnya. Ini juga catatan buat para netizen Indonesia. Kita jangan mau langsung telan berita apapun bulat-bulat mentah-mentah ke dalam lek-lekan lo. Jangan. Gue sih nggak punya ya usaha F&B, cuman teman-teman gue yang punya dan gue tahu mau itu udah besar atau masih kecil, everybody starts somewhere. Pengusaha F&B itu mereka udah keluarin their blood, sweat, and tears into their business, terus lo dengan gampangnya cuman kayak mana ada kecoa, ada ini. Gue sebagai konsumen pastinya gue mendukung. Justru awalnya gue sangat mendukung dia untuk melakukan review jujur seperti itu. Cuman itulah blundernya lu Code Blue. Lu background check dulu siapa yang lapor. Gue ngerasa lu gak bisa cuma minta maaf sih. Malah sekarang yang harus ganti rugi tuh lo. Yang harusnya bayar ratusan juta ke brand itu lo, bukan brand yang harus bayar ke lo. Ya, jadi dia baru aja di-spill sama akun tim gabut di platform sebelah. Dilansir dari Hashwatch ID, 2 tahun lalu Code Blue menyebarkan berita bahwa sebuah toko roti memberikan donasi roti basi ke panti asuhan. Pasti kalian semua tahu di sini. Isu ini langsung viral di media sosial membuat toko roti tersebut mendapat banyak kecaman. Ada cerita lain, ada plot twist yang mana katanya ada pengkhianat di dalam toko roti tersebut. Sebut saja orang ini Rini ya guys ya. Jadi si Rini ini nama asli itu
dulunya bekerja di toko roti tersebut. Dan yang terjadi adalah Rini ini ketangkep tangan gitu loh, melakukan penggelapan uang perusahaan. Karena dia kesel dilaporin ke polisi, dia mau balas dendam. Rini sebagai bagian keuangan tentunya itu paham dan mengerti kalau perusahaan ini itu punya yang namanya program CSR, memberi sumbangan makanan kepada anak panti asuhan. Begitu. Kemudian yang dilakukan adalah Rini sengaja mengatur dan memberikan makanan basi tersebut kepada anak-anak di panti asuhan. Jadi ini kerjaannya Rini, guys. Tidak hanya memberikan roti, tapi Rini juga mendokumentasikan ya proses roti tersebut ketika diantar ke panti asuhan. Jadi pelakunya adalah dia, ini pelaku tunggal tadinya. Kemudian dia mengancam perusahaan tersebut dan bilang akan memviralkan ini apabila perusahaan tidak mau berdamai dan mencabut laporan yang telah dibuat untuk dia. Tapi perusahaan tidak gentar, guys. Yang mereka lakukan, mereka menolak damai. Kemudian yang dilakukan Rini adalah bekerja sama dengan Codeblue, yang kuganti namanya jadi Cocomelon sekarang. Kemudian Codeblue meminta uang dalam jumlah besar berkisar antara 350 hingga 600 juta rupiah dengan ancaman bahwa jika tidak membayar, mereka akan terus menyebarkan berita buruk tentang toko roti tersebut. Jadi yang dilakukan dugaan pemerasan berdasarkan jumlah views, ya kan? Menetapkan tarif tertentu per view, misalnya 100 rupiah per view. Jika video mereka mencapai 10 juta, maka potensi kerugian bagi bisnis yang menjadi target mencapai 1 miliar rupiah. Modus Codeblue adalah mencoba menekan bisnis yang mereka anggap bermasalah, lalu menawarkan harga tertentu untuk menghapus atau mengurangi dampak konten yang telah mereka sebarkan. Dan tidak hanya itu, banyak laporan yang masuk terkait dugaan penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh Codeblue ini. Postingan ini langsung di-like oleh Cimehong, guys, gitu. Yang mana Cimehong tampaknya merupakan salah satu korban gitu ya. Jadi apakah berita ini benar? Apakah benar itu pelakunya adalah Codeblue? Apakah dia? Codeblue, kenapa kok jadi Cocomelon sekarang? Udah mana nyanyi, GGMU, terus ternyata tetap di-spill. Kayak mana?